Seandainya wanita ini masih hidup di dunia ini, Kau sudah menemukan yang kau cari, anak muda. Tapi apakah kau mampu melawan godaanmu sendiri? Untuk melenyapkan kutukan penghuni hutan larangan itu. Para lembut, bekerjalah untukku. Buatlah rumah ini menjadi indah kembali. Seindah asalnya. di mana aku sekarang? Apa tadi aku salah lihat? Mungkin aku kecapean. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Ini rumahmu. Terima kasih. Aku Mardian. Namamu siapa? Enak saja kau tidur di sini. Kau pikir ini rumah kakekmu? Maaf, Nek. Apakah ini rumah nenek? Iya. Maaf, Nek. Saya lancang. Keluar! Sebelum keluar, saya mau tanya. Itu siapa, Nek?
cucuku Nyai Kembang. Cucu nenek, boleh saya bertemu, Nek? Mau apa? Ingin berkenalan. Sebab tadi malam saya bertemu dengan dia. Kau memang pemuda. Sudah tidur di ranjang orang. Lantas cucuku mau kau ganggu? Saya tidak bermaksud jahat, Nek. Saya hanya ingin berkenalan. Lain tidak. Kau yang bernama Mardian, bukan? Nenek tahu nama saya. Aku tahu semua tentang kamu. Kau mencari aku disuruh oleh dukun Maruto. Kalau begitu, Nenek adalah Malampir. Ya, Malampir, engkaulah dukun yang paling sakti. Hanya Malampir yang bisa menolong saya. Tolonglah saya, Mak. Bebaskan saya dari kutukan penghuni hutan larangan. kau tidak akan mampu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya, Mak? Berapapun saya harus bayar, tidak masalah. Saya anak orang kaya. Bukan uang, Lalu, tapi kesetiaan. kesetiaan. Kau harus mematuhi semua perintahku. Hanya itu, Mak. Saya sanggup. Saya akan penuhi semua perintah Malampir. Kasihan kau anak muda. Akan kubebaskan kau dari kutukan itu. Tapi setelah itu, kau akan menjadi budakku. Nah, penghuni hutan larangan tidak tanggung-tanggung memberi kutukan pada pemuda ini. Lagu itu lagu Nyai Kembang. Tolong izinkan saya bertemu dengan Nyai Kembang. Ingat, kau harus patuh padaku. Iya, Mak. Maka itu, saya minta izin dulu pada Mak Lampir. Aku belum selesai meruat kamu. Sebentar saja, Mak. Percayalah, saya akan kembali lagi. Baik, temui dia sebentar. Lalu kau kembali lagi ke sini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Terima kasih, Mak. Nyai Kembang? Tunggu, jangan pergi dulu. Saya mau bicara. Kenapa kau selalu menghindar? Bukankah kita bisa berteman? Sejak malam itu, saya ingat terus pada kamu. Nyai?
Nyai? Nyai? Ini kamar Nyai. Alangkah beruntungnya orang yang bisa menemani tidur dengan Nyai. Mardian! Nyai? Pembohong! Begitu melihat perempuan, langsung lupa pada sumpah setia. Mau tunduk dan patuh pada perintahku. Ampun, Malampir. Ampun. Gara-gara kamu dusta, pengobatanku untukmu gagal. Ampun, Malampir. Jangan dekati lagi Nyai Kembang. Selamat malam, Mardian. Nyai Kembang, Kenapa? Apakah kau tidak senang aku datang? senang. Senang sekali. Aku hanya heran, dari mana kamu datang? Pikiranmu sedang melayang, sehingga tidak mendengar aku datang. Iya, pikiranku memang sedang melayang. Tapi tidak melayang kemana-mana. Melayang hanya pada satu orang saja. Siapakah orang itu? Kamu. Sejak pandangan pertama, aku tidak bisa melupakanmu. Kenapa? Aku jatuh cinta padamu. Begitu mudahnya kau jatuh cinta. Aku belum pernah seperti ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Terlalu sering aku mendengar kata-kata seperti itu dari mulut laki-laki. Jangan samakan aku dengan laki-laki lain, Nyai. Aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Semua laki-laki berkata seperti itu. Aku harus bicara apa lagi? Supaya kamu yakin bahwa aku mencintaimu dengan sebenar-benarnya. Kenapa hanya larut dalam kata-kata? Ya, bukti. Ya, cinta membutuhkan bukti. Ayo. Cintamu hanya pulasan, nafsu badannya belaka. Baik, aku akan melamarmu. Melamarku? Ya, aku akan buktikan bahwa aku tidak main-main. Aku ingin jadi suamimu. Benarkah kamu ingin menjadi suamiku? Ya, Siapapun adanya aku, kamu akan menerimaku sebagai istrimu? sumpah. Biar aku disambar halilintar kalau aku bohong. Jangan mengumbar sumpah. Nanti kamu menyesal. Lalu aku harus bicara apa lagi untuk meyakinkanmu? Ayo.
Bukankah kamu ingin menjadi suamiku? Iya, aku ingin kau jadi istriku. Tapi siapakah dia? Apa kau punya saudara kembar? Dia bukan saudara kembarku. Dialah Nyai Kembang. Maksud Nyai? Dialah Nyai Kembang yang sebenarnya. Kalau dia Nyai Kembang, Nyai siapa? Jin, Jin? dia bangsa manusia. Tapi sudah mati. Mayatnya diawetkan oleh Mak Lampir. Nyai? Nyai Kembang. Nyai! Tiga kali kau melanggar perintahku. Kau harus dihukum. Ampun Malampir, lepaskan aku. Aku kapok. Aku berjanji akan patuh pada Malampir selamanya. Mulutmu sebusuk hatimu yang tidak bisa dipercaya. Ampun Malampir, lepaskan aku Malampir. Ampun Malampir, lepaskan aku. Nyai Ratu Bayau mengundang Tuan Putri Farida ke Taman Nyai Kembang. Baiklah. Aku harap kau betah tinggal di sini. Betah sekali, Wak. Tapi saya tidak bisa lama tinggal di sini. Karena Sembara dan Basir cemas sekali saya hilang. Oh, kau mencintai Sembara? Dulu aku pernah mengangkat seorang anak dari bangsa manusia. Iya, Wak. Siapa namanya? Nyai Kembang. Ini orangnya. Aku membuat patung ini sebagai pengobat rinduku kalau aku terkenang kepada Nyai Kembang. Sekarang di mana, Wak? Ditawan oleh Mak Lampir. Kenapa tidak direbut, Wak? Nyai Ratu kan sakti dan punya banyak pasukan. Mak Lampir pasti kalah. Oh, Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia sudah menjadi manusia setengah setan. Berkali-kali aku pernah bentrok dengan Mak Lampir. Tidak pernah ada yang menang dan kalah. Sampai sekarang aku belum bisa merebut Nyai Kembang dari tangan Mak Lampir. Saya pernah melihat Nyai Kembang Di mana? di dalam lukisan di rumah Mak Lampir. Oh, itu. Lukisan itu dibuat oleh Adolf Peter, orang Belanda, suami Nyai Kembang. Sebenarnya siapa Nyai Kembang itu, Wak? Gadis desa, anak seorang petani yang malang. Nama yang sebenarnya bukan Nyai Kembang, tapi Darasuta.
Waduh, kamu kelihatan makin cantik saja. Bunga buat kekasihku kau rusak. Tunggu. Tunggu. Aku hanya bercanda. Namaku Alang Kibar. Nama kamu siapa? Hei, aku boleh tahu nama kamu kan? Marah ya? Rumah kamu di mana? Aku antar ya. Masih marah ya? Masih juga? Jangan begitu. Harimau! Di sini banyak binatang buas. Sangat berbahaya bila kau sendirian. Aku bisa mengantar kau pulang. Tapi aku minta izin dulu pada majikanku. Ayo. Tuan. Oh. Maafkan saya, Tuan. Saya agak terlambat. Saya harus menolong nona ini dulu dari ancaman harimau. Ini Tuan Aldo Peter, majikan saya. Kamu cantik sekali. Siapa nama kamu? Darasuta. Darasuta. Tuan, saya mau minta izin dulu, Tuan. Saya mengantar nona ini ke rumahnya, tidak jauh, di Dusun Abang. Nanti malam saya juga kembali. Permisi, Tuan. Tuan, gadis itu cantik. Lihat, dia cocok untuk Tuan. Betul, Mak? Suta? Alhamdulillah, Nduk. Kamu pulang lagi. Bapak ada, Mak? Iya, ada. Kang? Anak kita, Suta. Sudah. Den Bagus ini siapa? Saya ini seorang pemburu, Pak. Saya ketemu anak Bapak di hutan. Katanya tersesat. Jadi, saya antar dia pulang. Tidak apa-apa kan, Pak? Oh, tidak. Nduk, bagaimana kamu bisa lepas dari juragan Kirpo? Aku ditolong oleh Wak Bayau, Mak. Wak Bayau siapa? Ratu Istana Atas Angin. Makhluk halus. Aku dibawa ke istananya dan dijadikan anak angkatnya. Maaf, Bu. Pak, saya mau bicara dulu dengan Darasuta. Sebentar saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan dengan kedua orang tamu itu. Kedengarannya seperti dongeng. Aku sendiri juga tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Oh ya? Ya, ayahku punya hutang pada seorang bandar judi.
Karena tidak bisa bayar, aku diambil, dipaksa, diseret. Jangan bawa anakku! Suta! Lepas! Lepaskan! Siapa kau? Jangan ikut campur. Hei! Terima kasih, Nyai. Nyai sakti sekali. Siapakah Nyai? Aku Wak Bayau. Mari, aku antar pulang. Tidak, aku takut. Kalau begitu, mari ke rumahku saja. Terima kasih, Nyai. Ini adalah istanaku. Nyai seorang ratu? Iya, ratu istana atas angin. Di mana itu? Entah di mana. Kelihatannya seperti di puncak bukit. Istananya mengambang di atas awan. Yang kau sebut Pak Bayu itu ratu atas angin? Iya. Kau memang gadis yang cantik, Darasuta. Oh, Dewiku yang cantik, kuserahkan semua cintaku padamu.
Darasuta, aku ingin mewujudkan kebahagiaan ini. Maksud kakak? Aku ingin kita segera menikah. Kapan? Bulan depan. Terima kasih. Selamat ya. Yo, mari silakan. Yo. Selamat ya. Minumnya minum. Ya sudah cukup. Ya. Minumnya tambahannya. Mbok, tolong Mbok. Makasih. Ditambah itu. Ya, mari. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Aku tidak bisa terima. Tidak. Adat orang Belanda memang seperti itu. Mereka biasa mencium perempuan di depan orang banyak. Kamu yang merasa senang, bukan? Kakang kenapa berkata seperti itu? Dia itu majikanku. Dia lebih gagah, dia lebih tampan, dan dia lebih kaya, bukan? Kakang. Pokoknya kalau dia datang ke sini, jangan temui dia. Kamu jangan keluar rumah. Aku tidak suka dia menyetriku seenaknya. Ini bukan negeri Belanda. Dia harus menghormati adat istiadat negeri kita. Sabar, Kang. Sabar. Pengantin baru. Tuan sedang keluar. Saya tahu, Mak. Saya tahu dia seminggu sekali pergi ke kota. Maka itu sengaja saya datang hari ini. Supaya bisa bicara berdua dengan Mak. Ada apa? Saya tidak suka kepada Tuan. Tuan Adolf Peter itu kan majikanmu. Kenapa kau benci? Dia mencintai istri saya, Mak. Caranya memandang istri saya lain, Mak. Alang Kibar, istrimu itu memang cantik. Jangankan Tuan Adolf Peter. Laki-laki manapun kalau melihat wajahnya pasti senang. Itu wajar. Tuan Adolf Peter itu lain, Mak. Dia kurang ajar. Istri saya. Yang dicium itu kan tangannya. Itu kan adat bangsanya. Sebagai orang berpangkat, dia harusnya mengerti adat istiadat bangsa kita. Lagi pula terhadap perempuan lain dia tidak begitu. Berarti dia sengaja ingin menunjukkan pada istri saya bahwa dia menyukai istri saya. Anak muda, darahmu cepat mendidih. Tolong Mak nasihati dia. Walaupun dia majikan saya, dia harus bisa menjaga perasaan saya. Aku tidak berani menasihati Tuan. Lebih baik kau bicara sendiri padanya. Walaupun Tuan Adolf Peter itu majikanmu, hubungan kalian sangat akrab, seperti saudara. Nyai, tunggu. Mana Alang Kibar? Sedang pergi, Tuan. Katanya ada urusan. Oh, syukurlah. Saya pikir dia sakit. Sudah 10 hari dia tidak kerja.
Katakan saja, nanti sore atau besok pagi, saya tunggu di rumah. Baik, Tuan. Dugaanku tepat. Kakang? Aku kan sudah bilang, kalau Adolf Peter datang ke sini lagi, kamu tidak usah keluar. Jangan temui dia. Kakang, dengar dulu penjelasanku. Aku sedang menampi beras, Kang. Tiba-tiba dia muncul di halaman. Kamu bohong. Kamu yang ingin bertemu dengan dia. Kakang. Dasar. Kakang. Aku lihat tadi kamu dikasih uang. Untuk apa dia ngasih uang padamu kalau tidak ada tujuan? Dia ingin mengikat kamu. Uang ini bukan untuk saya, tapi untuk Kakang. Gaji Kakang bulan ini. Kakang salah mengerti. Tuan Adolf Peter datang kemari bukan untuk menemui saya, tapi mencari Kakang. Karena sudah 10 hari Kakang tidak masuk kerja. Kalau majikan lain, Kakang sudah dipecat. Tapi dia tidak. Malah datang sendiri mengantarkan uang gaji. Nah, kurang baik apa Tuan Adolf Peter majikanmu itu? Tuan Adolf Peter itu pesuruhnya banyak. Kalau dia mau memanggil aku atau memberiku uang gaji, dengan gampang dia menyuruh salah satu pesuruhnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dengan sengaja dia merepotkan diri datang ke sini. Supaya dia bisa bertemu dengan kamu, tahu? Kakang. Kakang tidak percaya pada saya. Kenapa Kakang tidak percaya kepada saya? Darasuta memang cantik. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Nampaknya Tuan juga begitu. Nei, kamu berkata apa, Mak? Saya dukun sakti, Tuan. Saya tahu apa saja. Tadi siang Tuan menemui Darasuta, bukan? Alang Kibar, pegawai yang baik. Kerjanya rajin, disiplinnya bagus. Saya membutuhkan pekerja yang baik seperti itu. Oleh karena itu saya datang ke rumahnya. Barangkali dia sakit. Atau setelah kawin semangat kerjanya jadi turun. Sebagai majikan, saya perlu bicara sama dia. Tapi Tuan bisa suruh si Trimo panggil Alang Kibar kemari, Tuan. Mak, Alang Kibar itu sudah jadi sahabatku. Kalau saya suruh Trimo panggil dia ke sini, saya khawatir dia tersinggung. Dia merasa direndahkan. Sebab itu, saya perlu datang sendiri ke rumahnya. Tapi kalau orang yang melihatnya, pasti bisa jadi salah paham. Karena Tuan menemui istri orang pada saat suaminya sedang tidak di rumah. Tapi mana saya tahu kalau Alang Kibar tidak ada di rumah? Rasanya aku tidak begitu jelek. Tapi Darasuta sudah tidak mencintaiku lagi. Kenapa? Kamu takut kehilangan istrimu? Siapa kamu? Masa kau tidak kenal aku? Aku Alang Kibar.
Aku saudaramu. Terserah kamu percaya atau tidak. Jangan ngawur kamu. Aku lahir seorang diri. Mau apa kamu? Aku hanya ingin menasihatimu. Tentang apa? Adolf Peter. Tuan Adolf Peter. Katakan. Adolf Peter akan menjadi pengganggu rumah tanggamu. Kau harus tegas padanya. Maksudmu? Bunuh tuanmu. Habisi Adolf Peter. Nasihat gila. Tidak. Aku tidak ingin menjadi pembunuh majikanku sendiri. Istrimu selalu digoda oleh Belanda kaya itu. Jika kau biarkan, istrimu akan jatuh ke tangannya. Adolf Peter. Kalau tidak, kau akan kehilangan istri yang kau cintai. Jangan ragu, Adolf Peter. Adolf Peter. Bambunya kurang, Nyai. Kurang berapa? Sedikit, hanya 2 lonjor. Kalau hanya 2 lonjor, ambil saja di kebun. Baik, Nyai. Emak. Hampir saja saya menyuruh orang untuk menjemput emak. Aku tahu kau butuh aku. Betul, Mak. Nyai mau minta apa? Guna-guna. Guna-guna? Untuk apa? Untuk suami. Loh, suami sendiri kok diguna-guna? Supaya suami tambah sayang, Mak. Untuk kebahagiaan rumah tangga. Apa ada yang tidak beres dengan Alang Kibar? Dia pencemburu, Mak. Cemburunya kelewatan. Jadi maksud saya, tolong, Mak. Buatkan guna-guna yang ampuh. Supaya suami saya tidak cemburuan. Bantulah saya, Mak. Saya bosan. Tiap hari bertengkar terus. Perkara sepele saja bisa langsung ribut. Ada lelaki yang cuma melirik pada saya, dia langsung marah. Cemburu itu artinya cinta. Begitu kan? Betul, Mak. Saya juga tahu kalau Kakang Alang Kibar sangat cinta pada saya. Tapi kalau sifat cemburunya kelewatan, kan repot. Baiklah. Terima kasih, Mak. Tapi membuatnya jangan di sini. Takut ketahuan suamimu ya? Iya. Kalau suami saya tahu, rumah tangga saya bisa berantakan. Nyai! 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 Jangan-jangan Belanda datang ke sini untuk membawa istriku. Radimun! Radimun! Iya, Den. Ada orang Belanda tadi datang ke sini. Orang Belanda? Tidak ada, Den.
Tapi kalau mak tua yang bekerja di rumah Tuan Adolf Peter ada, Den. Mak Lampir? Iya, betul, Mak Lampir, Den. Beliau yang membawa Nyai pergi. Sudah, kamu kembali kerja. Iya, Den. Pasti dia disuruh Tuan Adolf Peter menjemput istriku. Aku... Ya. Hah. Narasuta, Iya, Ma. duduklah. Kau harus pakai jimat ini setiap kau menemui suamimu. Baik, Ma. Tuan Adolf. Mana istriku? Hei, ada apa ini? Jangan banyak omong. Karena kau menginginkan istriku, iya kan? Kamu sudah dalam kibal? Belanda. Suara apa itu, Ma? Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Kakak. 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 Kenapa kau bunuh suamiku? Aku tidak membunuh. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku membela diri, Darasuta. Kau pembunuh! 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 Darasuta. Darasuta. Saya menyesal sekali, Mak. Saya telah membunuh orangku yang paling baik. Tapi Tuan tidak bersalah. Perkelahian itu disaksikan orang banyak. Dan semuanya mengatakan bahwa Alang Kibarlah yang ingin membunuh Tuan. Kematian Alang Kibar karena perbuatannya sendiri. Karena cemburu yang membabi buta. Tapi saya telah membuat orang lain menderita. Darasuta amat berduka. Dan hidupnya jadi susah. Karena kehilangan suami tempat dia menggantungkan hidupnya. Penderitaan Darasuta akan hilang. Kalau Tuan mengawini Darasuta. Bukankah Tuan menyukai Darasuta? Iya. Pertama saya lihat dia, saya sudah jatuh cinta pada wanita cantik itu. Dan saya mau jadi suaminya. Tapi, mana mungkin dia mau kawin dengan orang yang sudah membunuh suaminya?
Serahkan semuanya padaku. Tidak. Tuhan tidak punya perasaan. Tidak punya malu. Tanah kuburan suami saya masih merah. Tuhan seenaknya melamar saya. Memang, sekarang saya janda. Tapi bukan janda yang bisa dipikat oleh uangmu, Tuan. Darasuta, ikuti perintahku. Perintahku. Katakan, suami saya sekarang Adolf Peter. Suami saya sekarang Adolf Peter. Darasuta sekarang menjadi istri Tuan. Nyai Kembang dimanja dan dipuja, diperlakukan seperti putri raja. Karena Adolf Peter sangat mencintai Nyai Kembang? Ya, Adolf Peter tergila-gila pada Nyai Kembang. Tentunya Nyai Kembang sangat bahagia. Sebaliknya, Nyai Kembang sama sekali tidak bahagia. Dia bagaikan boneka. Dia seperti sudah mati sebelum ajalnya datang. Mungkin hal itu disebabkan dia dalam pengaruh ilmu sihir mak lampir yang terus-menerus menguasai diri Nyai Kembang. Ya, dan selanjutnya merupakan akhir riwayat Nyai Kembang. Riwayat akhir Nyai Kembang? Ya, Adolf Peter harus memetik buahnya karena dia telah membunuh Alang Kibar. Siapa kau? Alang Seta, adik kandung Alang Kibar. Tuan. Habiskan, Tuan. Siapa yang membuat Tuhan begini? Alang Seta, Mak. Alang Seta. Kau akan mendapat balasan. Mak, saya tidak mau mati, Mak. Saya ingin selalu bersama dengan Nyai Kembang. Tuhan ingin selalu bersama Nyai Kembang. Iya. Saya tidak ingin berpisah dengan Nyai Kembang. Tolong, Mak Lampir. Nyai Kembang harus selalu berada di samping saya. Ya, baiklah. Nanti malam Tuhan akan menjadi pengantin abadi.
Istirahatlah, Tuan. Cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Dengan cara ini, kau sudah menjadi pengantin abadi. Nyai Kembang. Sampai sekarang, aku tidak tahu disembunyikan di mana oleh Mak Lampir. Saya tahu, Wak. Oh. Jenazah Nyai Kembang ada di kamar rahasia di bawah tanah. Kamar rahasia di bawah tanah? Oh. Dulu, waktu saya ditawan oleh Mak Lampir, secara kebetulan saya melihatnya. Jenazah Nyai Kembang disimpan di ruang rahasia di bawah tanah. Pintar juga perempuan siluman itu. Tapi sudah tidak ada. Maksud saya, mungkin sudah hancur. Kenapa? Sarang Mak Lampir sudah habis. Musnah, dibakar oleh sembara. Ruangan di bawah tanah tidak mungkin bisa terbakar. Yang habis dilalap api hanya bagian atasnya saja. Sedangkan ruangan di bawah tanah tetap utuh. Jadi jenazah Nyai Kembang masih ada di sana. Aku harus merebutnya dari tangan Mak Lampir. Si Bayau dan juga si Sarkali, semuanya licik. Aku ditipunya mentah-mentah. Kita harus merebut Farida dari tangan Wak Bayo, Mak. Memang aku akan merebutnya. Bukan untukmu, tapi untuk persembahan Batari Durga. Biar Kiai Ageng Prayogo menangis meratap-ratap di dalam kuburnya. Tampakan Bayau dan Farida. Hah? Kenapa? Kok sedih? Wak Bayau, saya ingat terus pada Sembara dan Basir. Jiwamu sedang terancam. Mak Lampir tidak akan puas sebelum membunuhmu. Di sini kau aman. Mak Lampir tidak berani datang ke sini. Tapi saya harus bertemu dengan Sembara, meskipun hanya sebentar. Supaya dia bisa tenang. Saya tidak mau dia bingung dan sedih memikirkan saya yang tiba-tiba hilang begitu saja. Baiklah, besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Farida, akhirnya kau keluar juga dari istana atas angin. Pasti kau sudah tidak tahan ingin ketemu dengan Sembara dan si kendut itu. Namanya Basir, Mak. Diam. Aku tidak tanya kamu.
dia mengecoh aku pun bisa mengecoh dia. Jalannya pelan-pelan, Mak Lampir. Capek, istirahat dulu. Jangan panggil aku Mak Lampir. Panggil aku Sembara. Dan ingat, kau bukan Mardian, tapi Basir. Iya, iya, Mak. Siapa namamu? Mardian, Basir. Hah. Ingat benar-benar, jangan sampai lupa. Iya, Mardian. Mak Lampir, Sembara. Lihat, itu ada 2 orang pemuda. Orang itu seperti yang kau ceritakan. Temuilah mereka. Kami menunggu di sini. Iya. Farida. Sembara. Kumbang, Iya, kedatanganmu mengagetkan aku. Ada apa? kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. 2 orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya, tapi Sembara palsu dan Basir palsu. Siluman. Dia mengecoh aku. Tangkap Mak Lampir. Lari kemana mereka? Kita kejar terus ke sana. Sembara, kenapa terburu-buru? Ada apa? Di sini tempat berbahaya. Banyak orang jahat. Kita harus secepatnya keluar dari daerah ini. Kita harus lari jauh-jauh. Kalau tidak, kita celaka. Rumah siapa ini? Rumahku. Tinggallah kau di sini. Dan jangan kemana-mana. Ini kamarmu. Tidurlah. Kau pasti lelah. Tapi, Sembara, Basir, Sembara kenapa dikunci? Supaya tidurmu tidak ada yang mengganggu. Kalau kau mau menemui Farida, kau harus berubah rupa menjadi Basir. Dan aku menjadi Sembara. Kenapa begitu, Mak Lampir? Farida istri saya. Farida tidak mencintaimu. Dia akan curiga padaku kalau kau menemuinya dalam wujud aslimu. Kularang kau menemui Farida tanpa izinku. Mengerti? Mengerti, Mak Lampir. Tapi tolonglah buat Farida tergila-gila pada saya. Diam. Kau budakku. Aku yang menentukan apa yang akan kulakukan padamu. Juga pada Farida.
seperti yang diceritakan oleh Wak Bayau. Dan itu pasti Adolf Peter. Berarti aku berada di istana Mak Lampir. Aku harus membawa jasad Nyai Kembang pada Wak Bayau. Suara air mengalir. Apa mungkin di sini ada sungai? Kalau ada sungai, pasti ada jalan keluarnya. Malampir, Malampir, di kamar tidak terdengar apa-apa. Jangan-jangan Farida sedang menunggu kematiannya karena kelaparan. Memangnya kenapa? coba dilihat, Mak. Kalau dia kelaparan, pasti akan mengedor-gedor pintu, memanggil-manggil Sembara dan Basir. Tapi sekarang tidak kedengaran apa-apa. Dia kabur. Kejar! Itu, Mak, ada di sini. Kejar Farida. Ikuti telapak kakinya. Tangkap. Jangan lepaskan sebelum aku datang. Kemanapun kau pergi, kau tak akan lolos dari tanganku. Lepaskan! Lepaskan! Aku tidak mau! Dasar manusia... Kau memang manusia lampir. Farida, Jangan mendekat! Farida, aku suamimu. Bukan, kau manusia harimau. Kawinlah dengan bangsamu sendiri, perempuan manusia harimau. Tapi Farida, Aku tidak sudi menjadi istrimu. Panglima Kumbang, ada apa? Mak Lampir bertarung dengan Wak Bayau yang berusaha menyelamatkan Farida. Peganglah tanganku, aku antar pangeran ke sana.
Jalanlah ke sana. Nanti pangeran akan bertemu dengan Wak Bayau dan Mak Lampir yang sedang bertarung. Selamat tinggal. Menyerahlah Mak Lampir. Nyawamu ada di tanganku. Jangan ikut campur. Kau harus dibinasakan. Sebab kau telah menyamar sebagai aku, sehingga Farida jatuh ke tanganmu. Kau yang harus binasa. Karena kau penghalang utama aku mengambil Farida. Kau menginginkan ini, Mak Lampir? Terima kasih, Farida. Jasamu takkan kulupakan. Cepatlah bawa pergi, Wak. Selagi Mak Lampir sedang bertarung dengan Sembara. Ya, sampai bertemu lagi. Wak, bagaimana caranya kalau saya ingin bertemu dengan Uwak? Insya Allah, aku akan datang. Terima kasih, Wak Bayo. Sembara. Farida. Mana Basir? Ada. Ayo kita ke sana. Yuk. Ayo.